Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Delia Puspitasari. Pada video pembelajaran kali ini ataupun pada materi kali ini saya ingin menjelaskan tentang networking model ya. Nah, karena pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang yang namanya router OS dan router board, lalu mikrotik gitulah ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian networking models. Nah, networking models ini kita akan mempelajari tentang konsep dari networking model itu, lalu ada TCP atau IP model, lalu ada encapsulation dan decapsulation, dan OSI layer model ya. Kita mulai aja dengan konsep yang ada di networking model ya. Nah, jika kita berbincang tentang networking, identik sekali dengan yang namanya jaringan komputer ya. Nah, si jaringan komputer itu terhubung ke alat komputasi yang saling terhubung, serta dapat berbagi sumber daya antara satu dengan yang lainnya. Nah, langkah yang tepat untuk memasuki pelajaran administrasi jaringan itu, entah itu dari Cisco ataupun Mikrotik, itu kita harus menguatkan basic fundamental ataupun basic dari jaringan komputasi ataupun komputer terlebih dahulu ya. Nah, kita masuk langsung ke konsep jaringan networking model. Nah, networking model itu apa sih? Networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan-kumpulan komputasi itu bisa saling terhubung. Jadi kan komputasi itu ada banyak ya, nggak satu gitu ya. Nah, jadi di sini tuh vendor-vendor tuh harus mencari cara agar satu sama lain tuh terhubung. Jika ingin terhubung, maka dijadikanlah ada yang namanya itu aturan gitu kan ya. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor itu bisa saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia gitu kan. Nah, untuk saat ini open standard networking models itu yang tersedia itu ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, sebelum networking model lahir, itu setiap vendor kan memiliki networking modelnya sendiri-sendiri ya. Misalnya, di suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor, dan setiap vendor memiliki networking model sendiri gitu kan. Dan mereka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor. Jadi, kita bisa menggunakan yang namanya open network model gitu ya, agar kita tuh bisa membuka jaringan ataupun membuka jalan dari setiap vendornya gitu kan. Nah, di setiap open networking itu kan ada dua ya, ada OSI model dan TCP/IP model gitu. Nah, biasanya yang familiar itu untuk pada zaman sekarang itu digunakanlah TCP/IP model gitu kan. Nah, sedangkan kalau untuk OSI model sekarang tuh udah jarang karena TCP/IP itu lebih lebih berkembang gitu ya. Dan biasanya OSI model inilah yang biasanya digunakan untuk pembelajaran gitu kan. Seperti itu gitu ya. Nah, untuk OSI model sendiri itu dibuat oleh International Organization for Standards gitu ya, ataupun bisa dibilang ISO gitu kan. Sedangkan kalau TCP/IP model itu buatan dari US Department of Defense ataupun yang namanya DoD gitu kan. Seperti itulah ya. Nah, dari konsepnya juga sebenarnya ada yang namanya before open networking model ya. Nah, before networking model itu
Jadi kayak sebelum ada open networking itu apa sih gitu ya. Jadi pada saat sebelum ada open networking ada yang namanya IBM, buatan dari sistem arsitektur network ataupun SNA di tahun 1974 gitu ya. Nah, di sini itu kadang ada masalah gitu ya. Jika di suatu jaringan itu kan terdiri dari beberapa vendor ya, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua itu memiliki network model yang berbeda gitu kan ya. Jadi dibuatlah kayak apa ya, bisa dibilang open networking gitu. Biar dari vendor 1 dan vendor 2 itu bisa saling terhubung. Seperti itu gitu ya. Jadi karena kesulitan untuk jaringan menghubungkan antar vendor, diadakanlah open networking agar dari vendor 1 ke vendor 2 itu saling terhubung gitu ya. Nah, setelah after open networking model yang tadi saya bilang ya, yang tujuannya untuk menjembatani antar vendor, jadi kita tuh adalah open networking yang sekarang itu biasa disebut dengan TCP/IP, TCP/IP model ataupun dengan yang namanya OSI model gitu ya. Jadi kayak kan tadi sebelum sebelum before tuh kan suka ada kesulitan untuk menghubungkan antar vendor ya. Sedangkan setelah adanya open networking tuh karena si vendor-vendornya itu sama menggunakan menggunakan model yang sama, jadi vendor 1 sama vendor 2 tuh bisa saling terhubung gitu ya. Kayak vendor 1 pakai TCP/IP dan vendor 2 tuh pakai TCP/IP gitu ya. Jadi bisa saling terhubung gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang TCP/IP model ya. Nah, TCP/IP model ini adalah sebuah model yang saat ini booming ataupun familiar digunakan gitu ya. Karena TCP/IP model itu sangat aman digunakan gitu ya. Nah, TCP/IP ini mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer itu utamanya ya yang tadinya berbeda network, yang kayak vendor-vendor itu memiliki networknya sendiri-sendiri agar menjadi bisa dibilang memiliki model yang sama gitu. Jadi nggak masing-masing lagi gitu kan. Nah, dengan adanya itu, setiap vendor itu, setiap komputer gitu ya, bisa saling komunikasi ataupun bisa saling terhubung gitu. Nah, untuk membantu dalam memahaminya, setiap networking model itu juga dipecah-pecah dalam bentuk bagian-bagian kecil yang dinamakan ataupun bisa disebut sebagai layer gitu ya. Nah, secara dokumentasi, TCP/IP model itu terdiri dari 4 layer, yaitu yang pertama network access, lalu internet, transport, dan application. Tapi dalam penerapan aslinya itu, TCP/IP model itu dibagi menjadi 5 layer. Ada physical, data link, network, transport, dan application gitu ya. Ini itu dihitungnya itu atau gak dilihatnya itu dari bawah ke atas ya. Jadi yang ini networking akses pertama, lalu yang kedua internet, yang ketiga transport, dan yang keempat application gitu ya. Untuk penerapannya gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang application. Apa sih application? Nah, application layer itu dalam TCP/IP itu berfungsi untuk mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala gitu ya. Kayak misalnya dilihat ya untuk penjelasannya itu kayak sebelumnya ya TCP/IP itu sesuatu yang rumit dan kompleks bagi
itu dari perangkat-perangkatnya ataupun media penghubungnya sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut itu biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda kayak router board, lalu ada produksi Mikrotik dan Cisco. Kemudian ada juga web browser. Ada yang dibuat oleh Google dan ada juga yang dibuat oleh Mozilla dan lain-lainnya ya. Nah, Torque model ini juga memisahkan fungsi-fungsi jaringannya tersendiri gitu ya. Di sini yang tadi saya bilang ya, kayak application itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi yang mengatur aplikasi itu gimana sih untuk mengakses jaringannya gitu ya. Nah, di sini juga ada contohnya. Contoh service dari application itu gitu ya. Yang pertama ada HTTP, lalu ada HTTPS juga, lalu ada POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan yang lainnya gitu. Nah, kita coba untuk menggunakan HTTP. Nah, untuk menggunakan HTTP ini, untuk menggunakan HTTP ini, kita itu mengaksesnya itu dari suatu web server gitu ya. Jadi kayak klien di sini ya bisa lihat gambarannya. Si klien itu nge-request website ke si web server. Nah, si web server ini akan memberikan sebuah HTTP header dulu, lalu datanya, lalu data lagi dan data lagi yang dikirimkan ke klien gitu ya. Nah, tetapi pada saat seperti ini, si klien itu ataupun si web server ini akan ada bisa dibilang gagal gitu ya. Gagal untuk mengirimkan ke klien gitu. Nah, nanti si web server itu akan memunculkan ke si klien itu ada 200 status kayak platformnya kalau berhasil, lalu ada 404 gitu ya kalau misalnya gagal. Jadi kayak misalnya di sininya nih, di sininya tuh kayak di sininya itu kalau berhasil akan memunculkan kayak 200 gitu ya, kayak ya sesuai gitu ya. Tetapi kalau misalnya kayak enggak berhasil ataupun gagal, mereka itu akan bisa dibilang statusnya itu bakal jadi 404 gitu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa sih transport layer di TCP/IP gitu ya. Nah, tadi kan bisa dibilang setiap layer di TCP/IP itu memiliki fungsi masing-masing ya. Nah, fungsi dari transport layer ini adalah untuk menyajikan ataupun memberikan service ke application layer ataupun ke transfer data gitu ya, kayak transfer data gitu. Nah, untuk yang namanya transport layer itu terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu dengan nama TCP ataupun UDP gitu ya. Nah, kalian bisa mencari perbedaannya itu melalui pencarian ataupun bisa dibilang search gitu ya, nge-search gitu ya, entah di Google ataupun di mana gitu ya. Nah, kita di sini akan mencontohkan yang menggunakan TCP/IP. Gimana sih mekanisme transport layer khususnya pada TCP/IP gitu ya. Nah, pada TCP/IP itu pada saat kita menggunakan TCP/IP itu kan si klien tuh merequest gitu ya, merequest ke si web server untuk merequest website gitu ya. Nah, pada saat merequest TCP/IP itu bakal ada kayak TCP/IP yang pertama dan TCP/IP kedua gitu ya. Nah, pada saat TCP/IP yang pertama itu, jika dia error, nah si klien itu harus meminta requestan kembali ke si web server agar bisa dibilang
agar mengirimkan kembali gitu ya. Jadi pada saat si web server enggak bisa ataupun enggak menemukan gitu ya error gitu ke si klien, si TCP/IP itu ya udah nggak bakal ngirimin si klien gitu. Jadi si klien tuh harus meminta lagi si website tersebut gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya UDP itu, kalau misalnya si klien itu meminta requestan ke si web server, nanti itu si web server kan akan meminta lagi ke si, akan mengirimkan ke si klien. Nah, pada saat si web server itu tidak si kliennya itu tidak aktif, si web server itu bisa dibilang bodo amat gitu ya. Mereka akan tetap ngirimin sesuai dengan requestan si klien yang pertama gitu ya. Nah, biasanya untuk si UDP itu digunakan untuk pada video streamer, para video streamer, gamers, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data gitu ya. Sedangkan kalau TCP/IP, ya bisa dibilang TCP, itu digunakan untuk IP karena support error checking gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih yang dinamakan networking layer. Nah, networking layer tuh kayak apa ya? Sebuah network aja, kayak sebuah jaringan layer lapisan jaringan gitu ya di TCP/IP. Nah, untuk network layer itu contohnya itu cuman hanya ada satu, yaitu menggunakan IP gitu. Sedangkan kan kalau misalnya di application tuh ada kayak HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH dan lainnya. Lalu di transport layer tuh ada TCP dan UDP. Sedangkan kalau di network layer itu hanya menggunakan satu, yaitu IP. Nah, IP itu terdapat dalam networking layer 3, entah itu di OSI model ataupun di TCP/IP model ya. Nah, di IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana itu berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Yang pertama, itu ada yang namanya addressing. Nah, addressing ini, jadi kalau misalnya addressing itu kayak pemberian nama pada perangkat di jaringan komputer gitu ya. Karena kan di setiap perangkat itu memerlukan alamat unik di jaringan gitu. Jadi dinamakanlah addressing, adanya addressing. Nah, IP addressing itu memiliki dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Kalau misalnya IP versi 4 itu memiliki 32 bit, sedangkan kalau IP versi 6 itu memiliki 124 bit gitu ya. Nah, lalu ada juga yang namanya routing. Nah, routing itu adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerjanya itu sebagai pencari rute tercepat untuk sampai tujuannya gitu ya. Kayak bisa dilihat kayak di sini. Kalau routing tuh kayak misalnya kita untuk mengirimkan sebuah pesan ke misalnya dari Bandung ke Jakarta gitu ya. Nah, dari Bandung itu kan harus melewati pos. Nah, posnya itu akan memilih pos terdekat terlebih dahulu, akhirnya akan nyampe ke tujuan, yaitu ke Jakarta. Jadi misalnya di sini nih, kita ada di Bandung. Nah, ini di Jakarta. Nah, di Bandung ini akan memilih pos terdekat terlebih dahulu untuk mengirimkan si paket ataupun si alamat tersebut gitu ya. Nah, dari si pos tersebut akan memilih pos-pos lagi yang terdekat, lalu terdekat lagi, lalu mengirimkannya lagi, lalu akan mengirimkannya lagi, dan akan akhirnya sampailah ke tujuannya, yaitu ke Jakarta gitulah ya, untuk sebuah pencontohannya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke
TCP/IP dengan data link layer dan physical layer ya. Kita akan menjelaskan langsung ke dua ini, data link layer dan physical layer. Jadi, data link layer ini mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, apa sih physical layer? Nah, physical layer sendiri itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, kayak mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device gitu ya. Kayak misalnya ini di device 1 lalu ada di device 2 gitu ya. Jadi untuk mendefinisikan secara fisiknya gitu. Nah, biasanya di di cabling suatu jaringan ini di physical layer itu ada dua. Ada yang bisa dibilang menggunakan kabel dan juga ada yang bisa dibilang menggunakan wireless ataupun nirkabel gitu ya, tanpa si kabel. Nah, di sini itu untuk penjelasannya yang tadi ya, physical layer itu seperti itu gitu ya. Nah, selanjutnya salah satu fitur pada data link layer itu adalah frame check sequence, yaitu error detection mechanism, yaitu hanya mendetek error tanpa recovery. Nah, pada saat ini itu data link itu bekerja sama dengan transport layer. Kalau misalnya di data link ini hanya mendeteksi mekanis, jadi kayak mendeteksi errornya aja, nanti si recovery-nya itu akan bisa dibilang diatur oleh si transport layer gitu ya, agar di recovery dan diperbaiki gitu ya. Nah, untuk addressing itu yang digunakan pada data link layer itu ada yang namanya MAC address. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang encapsulation dan decapsulation. Nah, di sini apa sih encapsulation itu? Nah, encapsulation itu adalah sebuah proses pembungkusan data dengan header pada data di setiap layernya. Contohnya, nih ya. Nih, di yang pertama itu ada application layer. Nah, di application itu mengirimkan data ke si transport layer. Nah, sebelum si transport layer itu mengirimkan data lagi ke network layer, transport layer itu akan menambahkan TCP header dan dinamakanlah segmen. Nah, yang dinamakan segmen itu akan dikirimkan lagi lah ke network layer. Nah, setelah dikirimkan ke network layer, si segmen itu yang tadinya berisi data dan TCP header doang akan ditambahkan yang namanya IP dan jadilah dengan nama IP packet gitu ya. Nah, setelah dinamakan dengan IP packet dari network layer, si network layer itu akan mengirim ke layer selanjutnya lagi yang dinamakanlah data link gitu ya. Data link layer yang tadinya cuman data, TCP header dan IP akan ditambahkan header dan trailer dan yang namanya trailer gitu ya. Dan jadilah frame gitu ya. Nah, pada saat data link layer ini, frame ini akan dijadikanlah sebuah bit kayak 01 01 gitulah, biner gitu ya. Nah, dari situlah akan pindah ke decapsulation. Yang tadinya dari bit itu, yang tadinya dari 0101 itu akan diubah lagi ke yang namanya IP paket, lalu ke segmen dan ke data gitu ya. Dan akhirnya pindah lagi lah ke application layer gitu. Jadi untuk decapsulation itu kesimpulannya itu kebalikannya dari si encapsulation. Kalau si encapsulation itu dari data itu kayak jalur dari data ke bit, sedangkan kalau dari decapsulation itu dari bit ke data gitu ya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang OSI model. OSI model itu sebenarnya sama ya kayak TCP/IP gitu ya. Tapi berbedanya kalau OSI model itu untuk perkembangan zaman sekarang lebih diperuntukkan untuk pembelajaran, entah itu pembelajaran sekolah ataupun kuliah karena lebih mudah difahami. Kenapa sih OSI model ini enggak dibuat ataupun digunakan pada zaman sekarang di perusahaan-perusahaan gitu ya? Karena ada TCP/IP yang dari sisi perkembangan protokolnya itu lebih dominan daripada si OSI layer ini gitu. Nah, karena kan bisa dibilang seperti itulah ya. Nah, sebelum networking ada gitu ya, kan setiap vendor itu yang tadi saya bilang itu memiliki networking model yang masing-masing ya. Dan setiap vendor itu kan memiliki model yang berbeda-beda. Jadi adalah komunikasi antar vendor itu kesulitan dilakukan gitu ya. Jadi ada usaha dari OSI Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang OSI model. Nah, apa sih OSI model? OSI model itu sama kayak TCP/IP, cuman kalau OSI model itu sekarang diperuntukkan untuk pembelajaran entah itu di sekolah ataupun di kuliah. Kenapa menggunakan OSI model? Karena OSI model itu lebih mudah difahami gitu ya. Dan kenapa sih OSI model itu nggak digunakan di zaman sekarang oleh perusahaan-perusahaan? Karena adalah yang namanya TCP/IP yang dari sisi perkembangan modelnya itu lebih dominan daripada OSI layer gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang kan sebelum ada networking model itu setiap vendor itu memiliki networking model yang berbeda-beda ya. Memiliki networking modelnya masing-masing. Dan karena yang masing-masing itu bisa dibilang si vendor dari vendor 1 ke vendor 2 itu sulit melakukan komunikasi gitu ya. Jadi ada usaha lah untuk melakukan kayak bisa dibilang biar si vendor 1 dan vendor 2 itu saling terhubung. Apa yang dilakukannya? Ya, dilakukanlah ataupun dibuatlah sebuah model ataupun sebuah standar spesifikasi minimum oleh ISO ataupun bisa dibilang International Organization for Standardization pada tahun 1984 yang itu dinamakan OSI, OSI Layer, Open System Interconnection, atau bisa dibilang ataupun bisa disebut OSI 7 Layer Model. Nah, bedanya juga dari itu ya, dari layernya juga. Kalau OSI model itu ada 7 layer, sedangkan kalau TCP/IP itu ada 4 ataupun 5 layer gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang tadi saya bilang, kan kalau misalnya TCP/IP itu ada 4 layer ya. Sedangkan kalau misalnya OSI layer itu ada 7 layers atau bisa dibilang 7 layer gitu ya. Sebenarnya sama aja, cuman perbedaannya itu dari penamaan si layer-layer itu. Kalau misalnya di TCP/IP itu ada yang dinamakan bit, frame, IP package, dan segmen gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di OSI model dinamakanlah yang namanya layer 7 PDU. Kalau PDU-nya itu sama ya semua. Cuman bedanya itu layer-layernya aja. Jadi kayak layer 7 PDU, layer 6 PDU, layer 5 PDU, dan seterusnya dan sampai bit gitu ya. Untuk yang lainnya itu sama aja gitu ya. Nah, untuk dari yang bisa dibilang layer 1 sampai layer 4 itu biasanya berkaitan dengan user interface, data
formatting, dan communication session. Sedangkan kalau misalnya untuk data yang dari layer 5 sampai layer 7 itu sebagai data yang mengalir aja gitu. Data itu untuk pengalirannya aja gitu. Sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila pada video ini kayak kurang enjoy dalam menjelaskan gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.